Kita sering banget kan ngeliat tanaman liar terus ya udah dianggap gulma aja, pengganggu. Tapi gimana kalau saya bilang tanaman yang kelihatannya biasa banget ini, si ajeran, ternyata nyimpen rahasia besar yang bisa mengubah cara kita ngeliat obat-obatan dan bahkan pertanian. Yuk kita bongkar bareng-bareng rahasianya. Saya yakin Anda pasti pernah lihat bunga ini. Tumbuhnya di mana-mana loh. Di pinggir jalan, di tanah kosong, bahkan mungkin nyelip di halaman belakang rumah Anda. Saking umumnya, kita jadi sering nggak peduli. Dianggap, ya cuma rumput liar biasa. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Gimana kalau tanaman yang sering kita cabut dan buang ini ternyata punya kekuatan buat nyembuhin manusia sekaligus ngelindungin sumber makanan kita? Kedengerannya menarik kan? Oke, untuk bisa ngerti rahasianya, kita perlu mundur sedikit ke masa lalu. Kita bakal lihat gimana ajaran ini udah jadi semacam apotek herbal andalan nenek moyang kita selama berabad-abad. Ini fakta yang menarik banget. Tanaman ini tuh punya banyak nama di seluruh penjuru Indonesia. Itu artinya apa? Artinya, ini bukan sekedar gulma. Ini adalah bagian dari kearifan lokal yang udah mengakar lama. Coba deh, lihat variasinya. Ada yang nyebut ketul di Jawa, harega di Sunda, sampai raizu di Maluku. Beda daerah, beda sebutan. Ini bukan kebetulan loh. Ini bukti nyata kalau khasiat ajaran ini udah diakui di mana-mana. Coba bayangin, ini tuh kayak punya apotek hidup di pekarangan. Dari penyakit ringan sampai kondisi yang lebih serius, orang zaman dulu udah tahu harus cari pertolongan kemana. Dan fungsinya itu macam-macam banget. Demam, sakit gigi, nenek moyang kita mungkin tinggal kunyah daunnya. Rematik, infeksi, masalah pencernaan. Wah, daftarnya panjang. Bener-bener P3K dari alam deh. Cara ngolahnya juga simpel banget. Cuma perlu diambil tanamannya, direbus, terus diminum airnya. Ini bukan sekedar cerita dongeng ya. Ini ilmu nyata yang diwariskan turun-temurun untuk penyembuhan. Tapi, cerita tentang ajaran nggak berhenti di masa lalu. Sekarang, kita loncat ke era modern, ke sebuah medan perang yang sama sekali berbeda. Dari nyembuhin manusia, kita pindah ke pertarungan untuk melindungi pangan kita. Siap-siap karena ceritanya bakal ada belokan yang nggak terduga. Soalnya yang bisa sakit itu ternyata bukan cuma kita, manusia. Tanaman juga bisa kena penyakit mematikan yang mengancam panen. Dan disinilah ajaran kembali menunjukkan perannya. Kita tahu kan cabai itu bukan sekedar bumbu. Buat kita di Indonesia, ini komoditas penting banget, baik buat ekonomi maupun buat sambal di meja makan. Jadi, waktu produksinya terancam, ini jadi masalah yang serius. Dan inilah musuh utamanya. Antraknosa. Ini penyakit yang disebabkan jamur super kecil tapi dampaknya luar biasa. Bayangin, bisa menghancurkan sampai 75% hasil panen. Buahnya jadi busuk, kering, dan petani bisa gagal panen total. Nah, disinilah dua alur cerita kita akhirnya bertemu. Pertanyaannya jadi, mungkinkah tanaman yang sama yang bisa ngobatin demam dan sakit gigi ternyata bisa juga ngelawan jamur perusak tanaman ini? Para peneliti pun penasaran dan memutuskan untuk mencari tahu jawabannya. Pertanyaan tadi membawa kita keluar dari ladang dan masuk ke dalam laboratorium. Disinilah kearifan lokal yang usianya ratusan tahun bertemu dengan metode ilmiah modern. Kira-kira Anjuran bisa membuktikan kemampuannya nggak ya? Jadi, ada tim peneliti yang akhirnya memutuskan untuk ngebawa gulma yang sering kita abaikan ini ke dalam lab. Mereka ingin melihatnya lebih dekat dan menelitinya secara serius. Metodenya sebenarnya cukup sederhana. Mereka bikin ekstrak dari daun ajeran, terus langsung diadu sama jamur Coletotrichum spe di cawan Petri. Ya, buat lihat apa yang bakal terjadi. Dan hasilnya adalah angka ini. 26,29%. Mungkin kedengeran nggak terlalu besar ya, tapi dalam pertarungan melawan jamur perusak ini, angka segitu itu adalah sebuah terobosan penting. Jadi intinya begini, ekstrak ajeran ini ternyata berhasil menekan pertumbuhan si jamur perusak lebih dari seperempatnya. Ini jadi bukti ilmiah kalau tanaman ini emang beneran punya kekuatan anti jamur. Pengetahuan orang dulu ternyata terbukti benar di laboratorium. Oke, sekarang kita tahu ajaran itu bisa bekerja. Tapi pertanyaan selanjutnya kan, gimana caranya? Apa sih yang bikin satu tanaman ini begitu hebat bisa buat nyembuhin kita sekaligus ngelindungin tanaman lain? Nah, jawabannya ada di senjata-senjata rahasia miliknya. Jawabannya adalah metabolit sekunder. Gampangnya gini, ini tuh semacam senyawa kimia khusus yang dibikin tanaman bukan buat tumbuh,
tapi buat bertahan hidup. Anggap aja ini sistem imun sekaligus gudang senjatanya buat ngelawan hama, penyakit, dan kondisi lingkungan yang nggak bersahabat. Dan ini dia isi gudang senjatanya. Ada senyawa kayak flavonoid dan tanin yang fungsinya kayak perisai antioksidan. Terus ada saponin yang bisa merusak dinding sel jamur, kayak pasukan pendobrak benteng musuh gitu. Setiap senyawa ini punya tugasnya masing-masing. Keren kan? Dan disinilah semuanya jadi masuk akal. Senjata yang sama ternyata dipakai buat dua pertempuran yang berbeda. Senyawa yang bisa melawan peradangan di tubuh kita, itu juga senyawa yang sama yang melawan jamur di tanaman. Ini momen ahanya. Satu rahasia kimia, tapi punya dua kekuatan yang luar biasa. Oke, kita udah menempuh perjalanan jauh nih, dari pekarangan rumah ke laboratorium, dari kearifan kuno ke sains modern. Jadi, apa kesimpulannya? Jelas banget kan kalau ajaran ini jauh lebih berharga daripada sekedar gulma. Tanaman ajaran ini ternyata punya dua peran yang luar biasa. Dia adalah apotek hidup yang diandalkan nenek moyang kita, dan sekarang terbukti bisa jadi calon pelindung untuk pasokan pangan kita. Dia seolah jadi jembatan antara masa lalu dan masa depan. Ini benar-benar bikin kita mikir, ya nggak? Kalau gulma yang selama ini kita abaikan aja bisa menyimpan solusi buat kesehatan dan ketahanan pangan, kira-kira rahasia apa lagi yang sebenarnya tersembunyi di depan mata kita yang cuma menunggu untuk ditemukan? Mungkin, lain kali Anda melihat tanaman liar, Anda akan melihatnya dengan cara yang sedikit berbeda.